Assalamualaikum. Oke, sekarang bersama saya namanya Kak Lina. Kak Lina ini sebelum kita lanjut ngobrol sama Kak Lina itu siapa sih? Jadi kita kenalan dulu nih. Jadi Kak Lina itu sebelumnya pernah di Australia, dapat beasiswa Australian Award Scholarship 2 tahun di Adelaide. Bener ya? Hmm, Terus bener. sekarang lagi melanjut studi ke New Zealand. Dapat beasiswa juga dari New Zealand Scholarship yang akan kita bahas hari ini. Oke, siap Kak. Sip. Untuk proses administrasi syaratnya apa aja mungkin nanti teman-teman bisa melihat langsung di websitenya. Nah, kali ini kita lebih ke sharing santai aja nih Kak. Lebih ke gimana sih prosesnya, terus apa sih yang buat Kalina tuh sekali daftar bisa langsung goal gitu. Ada beberapa orang kan harus berkali-kali, apalagi ini adalah beasiswa yang sangat kompetitif banget ya. Oke, langsung saja. Oke, Kak, silakan gimana sih proses terkait proses persiapannya dulu deh. Persiapan sebenarnya waktu itu kalau teman-teman udah biasa daftar-daftar beasiswa pasti familiar sama esai-esai yang harus diisi. Walaupun kayaknya beasiswa LPDP, AAS juga tipikal-tipikal esainya itu kan sama terkait dengan kayak jurusannya apa, pilihan uninya apa, kenapa pilih di situ, terus kontribusinya setelah pulang apa, relate relate sama pekerjaannya apa, kayak kayak gitu. Jadi pada dasarnya sama dengan esai yang sudah pernah saya buat waktu AS. Cuman mungkin di sini lebih kompleks karena PhD, jadi harus ada outline proposal yang juga diisi di esai. Tuh. Jadi kalau persyaratan untuk Manaki ini sebenarnya dia punya ada beberapa tidak semua jurusan dia rekomendasi. Jadi ada beberapa rekomendasi pilihan, bisa dicek websitenya. Kemudian prosesnya sendiri ada 3 tahap, 4 ding. Jadi proses administrasi dulu, kayak shortlist itu, yang isi esai itu. Kemudian ada tes psikometrik. Kalau dulu AS nggak ada tes psikometrik, sekarang tes psikometrik. Dia seperti tes TPA kalau di Indonesia. Saya kemarin itu ada 2 tesnya. Jadi tes personality test itu lebih terkait kayak mereka kayak pertanyaannya kayak mengenai teamwork, leadership, kayak gitu-gitulah. Tentang diri kita gampang kok. Kemudian yang abstract reasoning testnya itu kayak model-model TPA yang kayak ada shape, kemudian ada shape-nya 4, kemudian shape berikutnya apa, yang kayak gitu, atau deret angka, yang kayak gitu. Nggak banyak yang tes yang itu tuh hanya sekitar 20. Lebih banyak tes personality testnya itu kayaknya 50-an. Tapi kalau yang yang abstract reasoning testnya hanya 20-an, dikasih waktu 12 menit. Tapi kalau dalam 12 menit itu belum selesai juga layarnya nggak akan tertutup. Oh ya itu dan dilakukan online ya, tes psikometriknya itu online. Ya. Oh, Total kenapa? total psikometriknya itu berapa durasinya, Kak? Dari Eh, semuanya. jadi 20 soal kalau nggak salah 12 menit dikasih waktu. Oh, jadi 12 menit itu selesai. 12 menit. Tapi kalau belum selesai pun tabnya di layar itu dia nggak akan tertutup. Jadi Hmm. saya sendiri waktu itu ngerjainnya kalau nggak salah sampai 17 menit. Hmm. Jadi waktu itu kayak lebih baik dipikirin agak lama sedikit, tapi yakin benar daripada kayak terburu-buru tapi salah. Dan ternyata emang 12 menit itu layarnya nggak tertutup. Biasanya kan time out gitu kan. Ini nggak. Setelah itu kalau lolos di situ baru ada tes IELTS, dibantu tes IELTS, dibayarkan gitu, fasilitasi tes IELTS. Habis itu baru interview. Jadi 4 tahap itu. 4 tahapan itu mulai dari daftar, kan Mm-mm. pendaftarannya buka aja dari Februari sampai Maret ya. Februari, ya. Nah, waktu Februari akhir doang sih tutup. Tanggal 29 tutup. 29 ya. Ya, Ya, kurang dari sebulan berarti ya. iya Satu bulan karena ya. udah lumayan berapa Berarti minggu nih. Ya. waktu itu persiapan Kalina sendiri berapa lama untuk nulis esai, terus daftar mulai cari-cari universitas dan lain-lain. Bos.
Su- termasuk lumayan cepat karena waktu itu kayak sudah ada di kepala apa yang mau saya Targetnya. bikin di proposalnya kan. Jadi tinggal dieksekusi saja. Terus tipikal esainya mungkin kalau yang baru dari S1 yang untuk ambil master yang belum terbiasa menulis bahasa Inggris takes time a bit longer, agak lama. Karena saya waktu itu sudah pernah master di Australia, jadi kayaknya menulis esai yang cuman beberapa ratus kata itu agak cepat gitu ya, mungkin ya. Jadi kayaknya persiapannya semingguan. Jadi saya submit itu, saya ingat seminggu sebelum tutup. Hmm. Enggak, jadi bikin esainya bertahap kayak gitu, beberapa hari. Setelah itu dibaca lagi, baru di copy kan bikinnya di Word dulu. Jadi saya bikin account dulu, lihat soal-soalnya apa, saya copy paste ke Word, diketik di situ dulu, baru di copy ke form-form esai yang di akunnya itu, baru disubmit. Seingat saya seminggu sebelum tutup saya sudah submit sih. Iya, memang Karena harus ini ya. nggak perlu ini kan, persyaratannya tidak banyak, jadi kayak nggak perlu banyak nggak perlu banyak persiapan, yang perlu memang disiapkan itu yang menulis esainya sih. Oke, oke, Kak. Terus satu lagi kan Kalina ini adalah PhD student di Lincoln University ya, Kak. Nah, Hmm. sebelum itu apa sudah approach ke supervisornya dulu sebelum daftar Belum. ataukah setelah keterima beasiswanya? Ya. Jadi sebenarnya beasiswa ini tuh yang menurut saya paling mudah prosesnya karena pada saat apply dia tidak butuh IELTS dan dia tidak butuh bukti kalau kita sudah memiliki supervisor. Hmm. Kalau kita sudah punya akan lebih bagus, tapi kalau misalkan kayak saya yang waktu itu kayaknya nanti-nanti aja gitu, ini membantu sekali karena belum sempat. Jadi kayak sudah lolos tes tahap kedua yang tes psikometrik itu, baru di email dari Manaki itu, silahkan di approach supervisornya apabila eh, belum melakukan kontak. Tapi kan sebenarnya waktu proses daftar sebelum nulis esai itu kan ada di esai itu kan ada pertanyaan kampus yang mau dituju. Jadi sebenarnya research sudah dilakukan sejak awal sih mau di kampus ini terus sudah melihat kenapa saya memilih di kampus itu kan pasti ada supervisor yang sudah saya ini udah saya pengen approach gitu. Jadi sebenarnya sudah ada list supervisornya walaupun belum melakukan kontak gitu. Jadi kalau udah lolos tahap kedua kalau nggak salah baru mulai kontak-kontakan sama dosennya. Ya, dan satu lagi untuk Manaki ini tidak perlu ada LOA ya terlebih dahulu. Ya nggak perlu ada LOE. Jadi yang paling utama dalam proses persiapan itu selain administrasinya juga nggak banyak ya kalau nggak salah Ya kayak karena cuma cuman transkrip transkrip nilai ya dan mengisi esai ya. yang Ada mengisi berapa esai. esai? Kalau nggak salah ada 4 ya Kak. Eh, eng- dia agak banyak sih ya esainya itu. Karena ada esai yang teknikal tentang studi, ada esai yang tentang kayak personalitinya kita juga gitu. Kayak bagaimana kamu menghandle, overcome stress, kayak kayak gitu sih esai-esai yang kayak gitu. Jadi tentang diri kita tuh ada juga esainya, nggak cuman tentang studinya gitu. Berarti setelah lulus admin terus psikometri dalam Hmm. jangka waktu sebulanan ya. Setelah itu IELTS. Setelah itu IELTS. Nah, IELTS-nya itu gimana Kak? Proses IELTS-nya apa Kakak tes sendiri atau udah ada sertifikat IELTS? Berarti kalau udah ada sertifikat apakah kita boleh tidak perlu ini masukin tidak perlu tes lagi gitu? Nah, jadi sebenarnya kalau udah lolos tes psikometrik nanti di email udah punya IELTS atau belum. Kalau sudah punya akan dipakai. Tapi eh, kalau sudah punya dan nilainya dapat 6,5 ya 6,5 ke atas karena requirementnya harus 6,5. Apalagi untuk PhD, PhD harus direct entry. PhD nggak boleh kurang dari 6,5. Kalau master 6,5 karena apa sih ketentuan kampus ya waktu mau daftar LOA rata-rata di sini kan 6,5. Jadi kalau waktu itu saya belum punya IELTS, IELTS sudah punya tapi expired. Kemudian di arrange sama Manaki untuk ikut IELTS di waktu itu di Jakarta di Sudirman, didaftarkan. Nanti kita terima email dari IALF gitu kan, mereka lembaga yang mengadakan IELTS. Kemudian kita disuruh cari tiket.
nanti di reimburse, dan di reimburse-nya tuh lumayan cepet sih. Karena Nah, pas pulang tuh langsung di reimburse. Tapi kalau hotel langsung dikasih. Jadi mereka kasih penginapan hotel 1 malam, hotel bintang 5 atau 4 ya di daerah Senturi itu. Lumayan standarnya bagus. ukuran Semua nilai dibayarin. Jadi semuanya gitu habis. dibayarin. Nah, setelah Heeh. IELTS-nya ada nih, kemudian Mm-mm. IELTS-nya di-storekan Jadi di-apply dari IELTS-nya sepertinya langsung ke mereka ya. langsung ke Jadi institusinya. kita, iya langsung ke Manakinya. Jadi kan kita bisa lihat di IELTS bisa masuk ke website kan, apa skornya kita berapa. Tapi kalau yang itu resminya langsung ke Manaki sih. Nah, setelah IELTS, tahap selanjutnya langsung interview. Interview. Nah, Mm-mm. jeda dari IELTS, setelah tahu nilai IELTS-nya berapa nih, Mm-mm. apakah ada ketentuan standar yang, tadi kan katanya standar kalau PhD harus lebih dari enam Enam setengah. setengah. Nah, Kalau master nggak harus 6,5, tapi ada bagusnya kalau IELTS kita itu bagus karena misalkan ada 2 atau 3 kandidat dengan jurusan yang sama, eh kemungkinan yang akan ada di list paling atas kan yang IELTS-nya yang lebih tinggi ya betul. gitu. Hmm. Tapi kalau memang belum sampai pun, kemarin kayaknya mereka 6 masih diterima karena setelah pengumuman lulus, tapi ternyata IELTS-nya masih 6, mereka masih ikutkan kursus untuk IELTS lagi di IELTS Bali. empat Ada setengah bulan. PDT-nya ya, Pak. Kak. Ada PDT-nya 4,5 bulan. Kalau Oh, yang udah direct entry, udah lolos langsung masuk, itu 6 minggu aja. kalau kayak kakak ini kan termasuk direct entry ya, karena Ya, kalau nggak direct salah entry. IELTS-nya itu semuanya angka 8888 ya. Berarti masih perlu PDT kalau udah seperti itu. Oh, kalau saya kemarin PDT-nya itu adalah nggak wajib, volunteering aja. Kalau statusnya volunteer, jadi dari Manakil di email ada akan ada kursus di Bali PDT 6 minggu, bersedia ikut atau tidak. Waktu itu karena saya ikut aja karena kan semuanya dibayari, uang jajan. Allowance juga sudah dibayari dari sana tiap bulan dikasih, jadi ya udah ikut aja mumpung semuanya di cover gitu, jadi ikut sekalian refresh kan. Kalau kalau yang udah direct entry kan udah nggak belajar IELTS lagi tapi belajar academic writing kayak gitu-gitu, sekalian refresh lah kayak gitu, Per, kenalan juga sama teman-teman satu angkatan ya betul. yang kemarin keterima kan Ya. gitu. Eh, Berarti setelah tes IELTS, kan ini belum tahu nih skornya berapa. Langsung dipanggil interview dulu, ataukah Iya, jadi sebenarnya email kalau kita lolos ke tahap, jadi setelah psikometrik terus kita lolos, kita IELTS dan interview itu satu paket. Mm, Jadi no matter nilai IELTS-mu berapa, kamu tetap akan interview. Jadi mm, waktu di email itu udah ada langsung IELTS-nya sama jadwal interviewnya tanggal berapa. oke. Berarti IELTS tuh hanya dijadikan kayak pertimbangan untuk mereka lebih selektif lagi ya. Sebenarnya Iya, berapapun IELTS-nya tergantung saingannya ini iya, ya, tinggi-tinggian siapa. Kayak tinggi-tinggian. Jadi gitu. untuk Oke, mengukur oke. juga kayaknya. Iya. Nah, sekarang nih kayaknya enaknya langsung ke ngebahas interviewnya. Hmm. Saat pengalaman kakak interview yang di New Zealand sama yang di AS gimana? Apakah kurang lebih sama atau lebih detail yang PhD sekarang? Ah, bedanya kan cuman online dan offline. Kemarin waktu master itu offline, kalau yang ini online. Kemudian kalau AS kemarin itu ada satu orang Indonesianya dari LIPI, yang satunya memang profesor dari Australia. Kalau yang kemarin New Zealand tuh betul-betul semua 2 orangnya native dari New Zealand. Kemudian kalau AS, setahu saya kalau AS itu kalau PhD akan ada eh proposal ini, proposal apa Bisa. sih? Presentasi proposal, ya. Gitu. Kalau Manafi kemarin enggak, jadi sama aja. Gelap ya. Berarti yang lebih digali saat interview untuk khususnya kandidat yang PhD itu lebih ke apa Oh yang iya, jadi apa? pertanyaan itu, jadi ada 2. Yang satu tuh sepertinya dia menilai dari segi
studinya, yang satu tuh lebih ke psikologi. Jadi kayak nanti dia tuh ada sama juga, dia akan bertanya juga gimana overcome stress, menurutmu plagiarism itu bagaimana, terus eh gimana lah, apalagi ya, pokoknya tentang diri kita sih kayaknya. Jadi dia kayak ada kadang-kadang dia kasih pertanyaan yang dia kasih case, tadi case gitu, kalau ada kejadian kayak begini begini begini, tanggapan kamu seperti apa, kayak gitu. Ke Kalau yang satu dia psikolog. nanya sudah kontak pro supervisor belum, topiknya kita apa, yang kayak gitu. Jadi kayak yang satunya psikolog, yang satunya ke Mm-mm. akademisi gitu ya. Kayaknya begitu ya, sepertinya begitu. Untuk yang PhD akademisi, berarti selain pertanyaan seputar riset, apakah rencana studi atau lebih ke alasan memilih profesor gitu sempat disinggung nggak sih? PhD Oh, beda enggak, kalau dengan alasan dokter memilih ya. profesor enggak, cuman saya waktu itu ditanya apa, karena kan PhD lama, jadi dia Ya, bilang bagaimana, how you how you- ya, gimana kamu yakin kalau topik kamu ini masih akan relevan saat kamu kembali, soalnya kan agak lama kan, betul. gitu Tiga, gitu, 3 tahun apa 4 tahun nggak di tiga PhD? setengah Iya, tahun. 3,5. Oke, berarti setelah interview selesai, itu durasinya lama nggak Kak, kira-kira? Interviewnya 20 sampai 30 menit kayaknya. Online No, ya? no, no. 30 menitan ke atas kayaknya, 30 menitan lebih deh. Masih ingat saat interview tuh kira-kira bulan apa, terus saat jeda dari pengumuman dan terakhir interview nunggunya apa berbulan-bulan kah? Cepat Enggak, proses enggak dari berbulan-bulan. Karena eh kemarin itu IELTS itu Juni atau Juli ya. Pokoknya pengumuman pengumuman ininya Agustus. Hmm, Saya dapatnya akhir Juli. Ya, akhir Juli. beasiswanya, Bukan, akhir Juli interviewnya. interviewnya. Terus beasiswa pengumumannya 28 Agustus. Kalau dari IELTS ke interview tuh nggak sampai sebulan, karena tergantung jadwal kan, karena ada per batch Ya, kayaknya per 1 minggu, per 1 hari itu mereka ada berapa orang. Saya tuh akhir Juli, kalau nggak salah 31-an Juli ya. Setelah itu tanggal 28 Agustus pengumuman. Jadi pengumumannya kurang lebih sebulan. berarti dalam habis sebulan itu langsung PDT tadi di Bali ya, IELTS Bali ya. Pengumumannya akhir Agustus, jadi PDT di Balinya November. Kan Hmm, setelah pengumuman Agustus, nanti kita dapat email langsung dari kampus. Jadi Manaki langsung notif ke kampus kalau ini ada awardingnya. Karena kan mereka sudah tahu kan yang kampus. Jadi itu makanya waktu daftar Manaki itu pentingnya riset yang baik sebelum, karena kita tidak bisa ganti kampus. Oh, itu poinnya ya. Ya. Jadi begitu kita lulus langsung Manaki notif ke kampus kalau ada awardingnya yang mau Hmm. berkuliah di situ. Jadi langsung dari ISO-nya, dari officer kampus biasanya ada khusus yang mengurus anak-anak Manaki itu, anak-anak awardee. Mereka langsung email ke kita. Jadi selamat, bla, 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 silahkan lengkapi persyaratan dan Jadi buat mereka LOA. langsung support kakak untuk hal-hal yang perlu kakak Ya, lakukan. langsung, jadi langsung berhubungan sama mereka. Jadi mereka langsung minta. Nah, di situ baru diminta kayak persyaratan yang lengkap, kayak Oke, buat paspor, ya. yang ijazah-ijazah yang sebelumnya, pendukung-pendukungnya itu. Terus udah nanti kan kalau LOA keluar, kampus akan kontak lagi sama Manaki untuk ngeluarin kontrak, namanya LOS. Saya lupa kepanjangannya apa ya. Berarti Tapi ya itu itu nunggu nunggu LOA ke LOS itu yang agak lama kayaknya, 3 mingguan. waktu pada saat masa-masa PDT kakak ya. Hmm. Itu Proses waktu PDT udah di waktu gitu. udah ada yang belum waktu PDT, ada yang belum dapat LOS. Tergantung, kalau dia dapat LOA-nya cepat dari kampus, dia LOS-nya juga akan cepat. Kalau aku kemarin sebelum berangkat udah dapat LOS. Jadi Berarti udah dapat satu kontrak. poin yang buat Manaki berbeda nih setelah misalkan di tahu lulus, langsung Mm-mm. kampus ngurus semuanya untuk persiapan ini ya berbeda. Iya, Kayak, oke. langsung kampus yang akan kontak kita. Jadi kita punya satu officer yang kita hubungi untuk mengurus LOA. Jadi nanti diminta ini nanti kita kirim. Terus kalau misalkan ada yang kurang, nanti officernya lagi kurang ini gitu. Jadi kita cuma berhubungan sama dia. Dan kampusnya udah nggak bisa diganti saat Kampusnya
Jadi harus sesuai Susah. sama yang kita daftar Case ya. by case ya, kampusnya bisa diganti unless misalkan PhD. Kalau master jarang boleh. Kalau PhD itu lebih karena terkait kadang-kadang nggak dapat supervisor. Ada Iya. kejadian kayak begitu sampai terima itu belum dapat supervisor ada. Oke, Kak. Atau ada yang sudah dapat tapi ternyata supervisornya retired kayak Oh, kayak jadi gitu harus ganti ya tuh. internal ya. Jadi makanya case by case. Bisa tapi ya case by case dan itu takes time karena harus email lagi ke menakinya karena kan tidak kayak AS yang ada representatif kantor di Jakarta. Iya Jadi betul. kita betul-betul berhubung sama mereka. Jadi email nunggu mereka balas itu agak lama. Hmm. Oke Kak. Em, ya mungkin terakhir dari diskusi ngobrol-ngobrol santai kita kali ini mungkin lebih ke ini aja sih Kak. Kan udah 2 kali dapat beasiswa yang sangat-sangat kompetitif, yang orangnya masuk tuh bisa berulang kali tes dulu baru bisa langsung ke untuk kasus Kalina ini, untuk AS sekali coba langsung ya AS dan Manaki juga sama. Hmm. Sebenarnya apa sih eh, yang membuat kalian harus gini nih, tips lebih ke tips kali ya. Tips apa sih yang sebenarnya kalian harus ditekanin saat proses ini atau apa yang harus kalian tampilin di saat eh, proses buat nyiapin aplikasinya? Dari ya silakan Kak. Sebenarnya nggak ada. Saya selalu, aduh, Iya, selalu bingung kalau ditanyain tips. ya. Tips paling mahal adalah Paling mahal ya. baca, baca. Betul ya. Karena di website itu sebenarnya semua info itu ada. Jadi waktu kita wawancara itu sebenarnya garis besar apa yang mau ditanyakan juga sudah ada di website dan di email juga sama mereka. Jadi kulik websitenya sedalam-dalamnya, terus em, dari situ jadi bisa tahu mereka ekspektasi waktu kita mau ngisi esai itu apa aja gitu. Kemudian realistis aja waktu mengisi esai, jangan terlalu muluk-muluk karena nanti nggak kalau nggak realistis juga mereka ini ya meragukan gitu ya. Ya Allah, lightning quick. Maaf, gelap banget ya. Enggak, masih Nggak boleh. enggak. Oke, oke. Iya. Terus apalagi ya tipsnya waktu isi esai mungkin juga karena esainya ini waktunya kan tinggal berapa maybe 11 harian jadi masih ada waktu sih sebenarnya jadi menurut saya itu kayak nulis teknik kayak pengendapan tulisan itu penting karena biasanya kalau pas nulis awal itu kayaknya seolah-olah tulisannya itu udah paling benar tapi coba deh kayak Dibaca tiga lagi. empat hari dibaca lagi itu pasti kelihatan salah-salahnya kan di mana Betul. salah-salahnya kayak gitu. Nggak melulu soal grammar ya, biasanya grammar hal kesekian yang dilihat sih. Yang penting kontennya, terus jangan bertele-tele waktu ini karena dibatasi karakter. Hmm. Jadi kayak gaya-gaya penulisan kita orang Indo yang suka bertele-tele nggak to the point itu sebaiknya dihindari. To Hmm. the point, runtut. Hmm, apalagi ya, kayaknya kalau bahas Dan essay itu bakal panjang ya, sebenarnya. Jadi pokoknya berdoa secara ya. umum kayaknya kayak gitu ya. Jadi Betul, kayak betul. dari satu esai ke esai lain juga usahakan ada hubungannya gitu. Jangan kayak dari satu esai terus loncat ke esai pertanyaan berikutnya itu kayak nggak ada relationnya gitu. Waktu mengisi sepertinya kayak gitu. Nah, itu aja sih kayaknya. Apalagi saya dengar satu Doa. lagi nih Kak, untuk Manaki Apa? sama AS ini punya target yang sama ya untuk prioritas daerah Hmm. itu. Mm-mm. Hmm. Manaknya ada juga. Sama seperti AS ya berarti. Sama seperti jadi Maluku, Maluku Utara, Papua, Nusa Tenggara. Tapi nggak sebanyak. Kalau AS kan sekarang lingkupnya lebih tambah banyak kayak ada Kalimantan Utara, beberapa provinsi baru. Kalau Iya. Manaki kayaknya itu yang Maluku, Maluku Utara, Papua, NTT, NTB, 6 atau 7 gitu. Berarti udah saya ulang lagi tips dari kali ini yang pertama baca, yang kedua realistis Hmm, harus lebih ya, realistis dan ya. yang ketiga dan jangan lupa dibaca lagi kembali Iya, esai-esainya betul. sebelum submit aplikasi. Deadline-nya bentar lagi dan semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mendapatkan garis besar gimana gambaran untuk mendaftar Manasiki scholarship prosesnya sampai di tahap persiapan dan semoga bisa mendapatkan beasiswanya. Amin.
Oke, terima Iya, kasih Kak Lina waktunya sudah iya mau sharing sama-sama. kita hari ini. Terima kasih, selamat menikmati PhD Ah, di Lincoln University. stres. Terima kasih Kak. Mm-mm. Assalamualaikum, saya